Syahrir berdiri di depan radio, mendengarkan siaran BBC London dengan penuh perhatian. Suara dari London membawa informasi tentang keadaan Jepang. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Di tengah-tengah perdebatan sengit, Syahrir mengemukakan argumentasinya dengan lantang. Soekarno dan Hatta, dua pemimpin besar, mendengarkan dengan seksama. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Jepang sudah kalah. Itu artinya kita memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang. Kita harus membuktikan bahwa negara Indonesia bukan negara hadiah. Harus membicarakan hal ini kepada Laksamana Maeda dahulu. Untuk apa lagi, Bung? Untuk memastikan semua ini. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Jepang masih kuat di sini. Jepang itu sudah kalah, Bung. Sudah kalah. Mereka masih bisa angkat senjata Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya kita melontarkan ego kita masing-masing. Tidak ada gunanya Jepang kalah atau tidak. Yang terpenting kita menjaga situasi agar tidak ada pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan tidak perlu dimenangkan. Golongan muda berkumpul untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Dengan tekad yang kuat, mereka berencana mengambil langkah tegas untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerah. Mereka sudah kalah. Itu tanda kekosongan kekuasaan di tanah air kita. Kalau begitu, kita harus segera bertindak. Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Benar, jangan tunggu-tunggu lagi. Jepang tidak punya kuasa atas negeri ini. Kita rebut momen ini. Kita tidak boleh terlambat. Ini momentum emas yang mungkin tidak akan datang dua kali. Tidak boleh membiarkan proklamasi jatuh ke tangan PPKI. Mengapa begitu, Bung Syahrir? Bukankah PPKI sudah disiapkan untuk itu? Karena PPKI itu bentukan Jepang. Jika kita memberikan proklamasi kepada PPKI, artinya kemerdekaan kita adalah hadiah dari Jepang. Benar, ini bukan hadiah, ini hak kita. Kita harus menyatakan bahwa kemerdekaan ini hasil perjuangan rakyat. Bung Syahrir, benar. Jangan biarkan sejarah kita dikotori oleh bayang-bayang penjajah. Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta malam ini juga. Kalau begitu, Wikana, Hoirul, kalian pergi ke rumah Bung Karno. Bawa kabarin, kami akan siap-siap dengan rencana selanjutnya. Malam masih muda, namun rumah Bung Karno diterangi lampu-lampu yang redup. Beberapa tokoh nasionalis duduk di ruang tamu. Ketika pintu diketuk, para pemuda membawa kabar besar. Silakan masuk saudara-saudara. Ada kabar penting kah malam-malam begini? Sekarang, Bung, malam ini juga. Ya betul Bung, sekarang juga. Kalian semua tidak masuk akal. Kami sudah memikirkan ini matang-matang, Bung. Kita punya barisan pelopor. Tidak, kekuatan kalian itu tidak ada artinya. Jadi Bung masih kekeh menunggu sidang besok? Ya, karena itu cara teraman. Ada apa ini? Ada apa? Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul, Bung, segera. Tidak. Kenapa, Bung? Bung takut? Kami tidak takut, tapi kami tidak mau gegabah. Baik, kalau Bung masih seperti ini, kami akan... Apa? Kamu akan apa? Ini leherku, ayo tebas sekarang. Bukan, Bung, bukan buat Bung. Sepulangnya mereka dari rumah Insinyur Soekarno, para pemuda mengambil keputusan besar dengan menculik Soekarno dan Hatta keluar kota ke Rengas Dengklok tanpa pengetahuan Syahrir. Kita tak bisa menunggu lebih lama. Kita akan menjemput Bung Karno dan Bung Hatta bahwa mereka keluar dari pengaruh Jepang. Aku setuju. Pagi-pagi kita berangkat. Rengas Dengklok cukup jauh tetapi aman.
Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh. Mereka ingin mendesak kedua tokoh bangsa ini agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji dari Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh mereka. What? Subarjo tiba di Rengas Dengklok mencari Bung Karno dan Bung Hatta yang diculik oleh golongan muda. Ia berniat mengajak mereka kembali ke Jakarta untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Di mana Bung Karno sekarang? Maaf, saya tidak bisa memberitahu. Bung Hatta! Subarjo, bagaimana kondisi di Jakarta? Tidak ada apa-apa, tidak ada revolusi yang ada di Jakarta. Berarti kita membuang waktu 1 hari dengan sia-sia. Yang penting, dia telah mengatakan Kaisar Kaito telah menyerah, tentara sekutu Jepang sudah habis. Syahrir benar. Kita berangkat ke Jakarta sekarang. Setelah tiba di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta bersama Mr. Subarjo menuju rumah Laksamana Maeda, tempat yang aman untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan tekad yang kuat, mereka berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Silakan masuk. Saya tak akan mencampuri urusan ini. Tapi rumah saya aman. Gunakan ruang makan, laksanakan tugas kalian. Terima kasih, Laksamana. Ini jasa besar. Tidak ada yang membawa teks proklamasi yang dulu pernah kita tulis. Hatta, bahasamu paling bagus di antara Bung yang buat naskah itu. Baik Bung, tapi Bung yang tulis naskahnya. Di pagi yang bersejarah, 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta berdiri di halaman rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, mereka membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, menandai lahirnya Republik Indonesia yang baru. Saat itu, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan sejarah bangsa Indonesia pun berubah selamanya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sampai akhir menutup
Tidak ada yang Nah,